Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sungguh bersyukur untuk Tuhan yang memimpin setiap kita dalam firman demi firman-Nya. Dan mari sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang tolong setiap kami di dalam bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang membukakan kepada kami apa yang menjadi firman-Mu. Dan rindu Engkau yang berikan hati yang subur, sehingga rindu ya Tuhan, kami boleh peka kepada apa yang menjadi kehendak-Mu, dan rindu kami dapat melakukannya, dan kehidupan kami didapati menyenangkan dan memuliakan Engkau. Karena itu, berkatilah waktu ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang pimpin. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Kisah Rasul pasal 26, dan saya akan membacakan bagian ini di dalam ayat 15 sampai 17, lalu ayat 27 sampai 29. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Ayat 15 sampai 17. Tetapi aku menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka." Ayat 27 sampai 29. "Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam kata kesempatan, pendek kata ada kata sempat. Dan dalam salah satu pengertian bahasa Indonesia mengartikan kata sempat yaitu dengan waktu. Waktu itu diartikan dengan sesuatu yang bersifat mutlak. Artinya setiap orang tidak lebih dan tidak kurang memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Yang membedakan adalah bagaimana setiap orang memakai akan waktunya. Ada yang memakai waktunya seolah-olah penuh kesibukan di dalam 24 jam itu, sehingga di dalam 24 jam itu ia selalu merasa kurang waktu. Dan ada pula yang di dalam 24 jam itu menggunakan waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berguna, sehingga ia menyia-nyiakan akan waktunya. Dan ada pula yang memakai 24 jam di dalam waktunya, yaitu dengan manajemen waktu yang baik, sehingga dapat memakai setiap waktu-waktu untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal, yang berguna, bukan sesuatu yang hanya diisi dengan penuh kesibukan dan sesuatu yang tidak berguna. Ungkapan bijak menyatakan bahwa orang cerdik memakai setiap kesempatan. Dalam arti ia memakai kesempatannya untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal, sesuatu yang berguna. Dan untuk setiap kita orang Kristen, di mana di dalam setiap waktu yang Tuhan berikan, biarlah kita boleh selalu siap sedia memakai waktu kita untuk memberitakan Injil Tuhan, menjadi akan saksi-saksi Kristus. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam pasal 26 ini. Di dalam pasal 26 ini menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Raja Agripa. Seolah-olah pada waktu itu bahwa pertemuannya sebenarnya tidak bermanfaat, karena Rasul Paulus akan dihukum juga. Meskipun di dalam bagian sebelumnya, Gubernur Festus tidak menemukan alasan yang tepat untuk menghukum Rasul Paulus, demikian juga di dalam pasal ini Raja Agripa tidak menemukan alasan yang tepat untuk menghukum Rasul Paulus, namun Rasul Paulus juga akan tetap dihukum oleh karena ia yang memberitakan Injil. Dan
karena ia yang akan tetap dihukum, dan sebenarnya juga pertemuannya pada waktu itu tidak bermanfaat, tetapi Rasul Paulus dapat menggunakan akan waktunya yang ada pada waktu itu, memakai kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil kepada Raja Agripa. Di pasal 26 ini ia pertama-tama menceritakan akan kisah pertobatannya, di mana ia menyatakan bahwa ia pun adalah seorang Yahudi yang juga secara ketat menjalankan akan hukum Taurat dan mengikuti keyakinan iman orang Yahudi. Ia adalah seorang penganiaya jemaat. Namun pertemuannya di perjalanan Damsyik bersama Tuhan Yesus, di titik itulah ia mengalami yang namanya pertobatan, bertemu dengan Kristus. Dan di dalam pertobatannya itu, ia pun menemukan panggilan hidupnya, yaitu untuk memberitakan Injil. Dan setelah menceritakan akan kisah pertobatannya, ia pun menantang Raja Agripa untuk percaya kepada Injil. Namun sayangnya Raja Agripa yang pada waktu itu sudah mendengar akan berita Injil dan bahkan memahaminya, tetapi tetap menolak untuk percaya kepada Injil. Namun poinnya melalui firman Tuhan hari ini, yaitu bagaimana Rasul Paulus yang tetap memakai waktunya dengan baik. Meskipun pada waktu itu ia akan tetap dihukum, meskipun pada waktu itu pertemuannya dengan Raja Agripa sebenarnya tidak bermanfaat, tetapi ia dapat memakai waktunya untuk menjalankan akan panggilan ilahi, yaitu memberitakan Injil Tuhan, menjadikan Tuhan di dalam bagaimana ia menyaksikan Tuhan sebagai kesaksian hidupnya. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan setiap kita? Di dalam kehidupan kita, apakah kita dapat memakai setiap kesempatan dengan baik? Hidup ini adalah kesempatan. Bagaimana dalam kehidupan pribadi kita? Bagaimana dalam kehidupan keluarga kita, lingkungan kita, pelayanan kita di gereja maupun di lembaga? Adakah kita memakai setiap kesempatan untuk memberitakan Injil Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan? Itulah amanat agung Tuhan bagi setiap kita. Dan mari bersama-sama melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, biarlah kita boleh dipakai untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk boleh menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam bagaimana kami merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, biar Engkau yang tolong setiap kami di dalam bagaimana menjalankan akan amanat agung-Mu, memberitakan Injil, menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Biarlah di dalam setiap waktu yang Engkau berikan, kami tidak menyia-nyiakannya dengan hanya penuh kesibukan kegiatan yang ada ataupun mengisinya dengan sesuatu yang tidak berguna. Tetapi biarlah ya Tuhan, di dalam setiap kesempatan yang ada, kami bisa menggunakan waktu dengan maksimal, yaitu bagaimana memberitakan Injil-Mu, menjadi akan saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Karena itu biarlah Allah Roh Kudus, Engkau yang bantu setiap kami untuk juga boleh menjalankan akan amanat agung-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Sungguh kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.